Om Swastiastu, izinkan kami dari SGD A5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai student project fisiologi yang telah kami susun sebelumnya, mengenai pengaruh rendahnya kadar oksigen dan tekanan udara pada dataran tinggi terhadap penyakit high altitude pulmonary edema atau HP. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari SGD A5. Selanjutnya, anggota dari SGD A5 terdiri dari 12 orang. Yang pertama, Muhammad Yanur Irza, kemudian Florentina Nadine Wardana, Naomi Mawajikonia, Rati Dewi Anggreni. Selanjutnya, Ide Bagus Gede Ari Suryawan, Nima Delia Manestiawati, Dwi Nur Cahya Ananda Suarya, Alia Nurul Farika, David Daniel Sagiman, Ninyoman Ayu Regita Megaswari, Yakub Theodorus Anggitianus Junior, dan Anissa Mutiara Naga. Selanjutnya, penjelasan mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Rati Dewi Anggreni dengan NIM akhir 107. Latar belakang, dengan adanya perbedaan dataran tinggi dan rendah memberikan dampak fisiologis tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Pada penduduk yang berada di dataran tinggi berisiko terkena HP yang diakibatkan oleh paparan akut hipoksia. Hipoksia adalah kondisi di mana kekurangan jumlah oksigen untuk mempertahankan homeostatis akibat rendahnya kandungan oksigen di dalam darah. Sedangkan risiko HP pada masyarakat dataran rendah diakibatkan karena ketidakcocokan antara lingkungan mereka berevolusi dengan lingkungan baru di ketinggian. Perkenalkan, nama saya Alenurul Farika dengan NIM terakhir 114 akan menjelaskan bagian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah, berdasarkan dari uraian latar belakang yang diperoleh, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan high attitude? Yang kedua, bagaimana hubungan high attitude terhadap tekanan fisiologi manusia, baik terhadap tekanan internal tubuh maupun kadar oksigen dan pembuluh darah. Yang ketiga, apa penyakit umum yang dapat terjadi pada high altitude pulmonary edema atau HP? Yang keempat, bagaimana langkah pencegahan dan pengobatan high altitude pulmonary edema atau HP? Selanjutnya untuk tujuan, terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan penulisan tugas ini adalah untuk mengetahui pengaruh rendahnya kadar oksigen dan tekanan udara pada dataran tinggi terhadap penyakit high altitude pulmonary edema atau HP. Untuk tujuan khusus, yang pertama adalah untuk mengetahui sistem sirkulasi, tekanan darah, dan oksigen pada tubuh manusia. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan high altitude terhadap tekanan fisiologi manusia, baik terhadap tekanan internal tubuh maupun kadar oksigen dan pembuluh darah. Dan ketiga, untuk mengetahui penyakit umum yang dapat terjadi pada high altitude pulmonary edema atau HP. Dan untuk manfaat itu, yang pertama, dapat mempersiapkan diri secara matang saat berpergian ke suatu tempat di dataran tinggi. Yang kedua, dapat mengantisipasi terjadinya high altitude pulmonary edema atau HP pada seorang wisatawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naomi Mawajikonia dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan high altitude. High altitude atau bisa disebut juga dataran tinggi merupakan salah satu dari 3 skala pembagian ketinggian suatu daerah secara geografis, yaitu dengan tinggi 5.000 sampai 11.500 kaki di atas permukaan laut. Komposisi udara yang dihirup terdiri dari molekul yang berbeda dengan jumlah nitrogen sebanyak 79,04% dan oksigen sebanyak 20,93%. Pada high altitude, tekanan parsial oksigen di udara lebih rendah dibandingkan dengan tekanan parsial oksigen pada sea level. Molekul oksigen terpisah karena ada tekanan untuk mendorong molekul-molekul tersebut, maka lebih sedikit molekul oksigen dalam udara yang dihirup. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya David Daniel Sagiman dengan NIM akhir 117. Jadi sirkulasi pada tubuh manusia diatur oleh jantung dan pembuluh darah yang mengalir di seluruh bagian tubuh. Bagian organ spesifik yang membantu sirkulasi ini adalah pericardial cavity, katup-katup dan otot jantung yang bekerja secara sadar untuk melakukan kontraksi dan relaksasi pada jantung. Pericardial cavity ini berisi cairan yang berguna. Katup-katup jantung terdiri atas katup bikuspid, yaitu katup antara atrium dan ventrikel kiri, katup trikuspid, yaitu katup antara atrium dan ventrikel kanan, dan katup semilunaris atau katup aorta, yaitu katup antara aorta dan ventrikel kiri. Serta katup pulmonal, yaitu katup antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Semua katup ini berfungsi untuk menjaga aliran berjalan ke arah yang benar dan bukan sebaliknya. Sirkulasi darah secara sederhana dapat dilihat dari sistol dan diastol, yang juga menjadi suatu penanda untuk systemic circulation dan pulmonary circulation.
Systemic circulation atau biasa juga disebut peredaran darah besar merupakan sirkulasi yang mencakup peredaran darah ke seluruh tubuh. Sedangkan pulmonary circulation atau dikenal juga dengan peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mencakup paru-paru dan pergantian O2 dan CO2. Sistol sendiri identik dengan kontraksi, maaf, sistol sendiri identik dengan kontraksi merupakan fase pemompaan darah atau disebut juga sebagai ejection phase. Dalam fase ini akan terjadi penyemprotan darah keluar dari ventrikel ke seluruh tubuh, serta adanya penutupan katup bikuspid dan trikuspid untuk mencegah darah berbalik. Sedangkan diastol merupakan sebuah fase pengisian darah ke dalam jantung, di mana terjadi pengisian atrium dan ventrikel dengan bantuan dari katup trikuspid dan bikuspid. Semua peristiwa sirkulasi ini bisa terjadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadine. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Florentina Nadine Wardana dengan NIM 097. Maaf, apakah presentasinya bisa dikembalikan ke slide sebelumnya? Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang tekanan sistol dan diastol. Tekanan sistol dan diastol ini akan membentuk tekanan darah. Adapun kisaran tekanan darah normal adalah 120/80 dan dikatakan hipertensi jika melebihi 140/90 dan dikatakan hipotensi jika kurang dari 90/60. Tekanan darah ini besar hubungannya dengan cardiac output atau pencuri jantung yang merupakan kuantitas darah yang dipompa ke atas setiap menitnya ataupun sejumlah darah yang akan mengalir dalam sirkulasi tubuh. Kemudian tentang konsep fisiologis tubuh manusia yaitu yang berhubungan dengan oksigen. Jadi ini berhubungan tentang pernafasan yang terjadi dalam tubuh manusia. Pernafasan dapat terjadi karena adanya perbedaan tekanan, dan perbedaan tekanan ini membuat udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, ataupun menghasilkan suatu gerak pernafasan, yaitu keluar masuknya udara. Keluar masuknya udara ini pun ada perubahan dari oksigen atau O2 menjadi karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan alveoli. Kemudian untuk proses pernafasan sendiri dibagi menjadi quiet breathing dan forced breathing, di mana quiet breathing ini adalah terjadi saat kita sedang beristirahat atau duduk. Sedangkan forced breathing ini saat kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang cukup berat. Nah, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa butuh lebih banyak otot untuk forced breathing daripada quiet breathing. Adapun proses quiet breathing ini dimulai dari adanya impuls dari batak otak, kemudian ke musculus intercostal externus yang akan mempengaruhi bentuk diafragma. Bentuk diafragma akan menurun sehingga volume paru-paru bertambah, dan sesuai dengan hukum Boyle, volume paru-paru yang menambah tersebut membuat tekanan di dalam paru-paru menurun, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Hal yang sama terjadi pada proses ekspirasi, yaitu volume paru-paru yang naik akan membuat tekanan di dalam paru-paru tersebut menjadi tinggi, sehingga udara dalam paru-paru akan keluar ke udara atmosfer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinur Cahaya Nandaswarya dengan 3 digit NIM terakhir 113. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan high altitude terhadap fisiologi dari tubuh manusia. Jadi high altitude sendiri kita tahu adalah merupakan situasi atau kondisi di mana terjadinya perbedaan tekanan udara yang sangat signifikan yang dapat menyebabkan terganggunya kondisi normal dari tubuh yang biasa terjadi pada dataran tinggi. Untuk mengukur perbedaan tekanan yang ada dalam suatu dataran, biasanya kita menggunakan yang disebut dengan tekanan barometer. Apabila suatu daerah memiliki ketinggian yang semakin meningkat, maka tekanan barometer di daerah tersebut akan menurun yang berakibat pada penurunan tekanan parsial dari oksigen. Akibat adanya perbedaan tekanan udara tersebut menyebabkan terjadinya suatu penyakit yang disebut dengan hipoksemia. Hipoksemia tersendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi rendahnya konsentrasi oksigen di dalam darah, terutama pada pembuluh darah arteri. Beberapa gejala penting yang dapat timbul akibat terjadi penyakit hipoksemia, apalagi terhadap orang yang belum teraklimatisasi, yaitu orang tersebut akan mengantuk, malas, kelelahan mental dan otot, sakit kepala, mual, dan euforia. Selanjutnya, ketika terjadi situasi high altitude di perbedaan tekanan udara di dataran tinggi, seseorang akan menghirup oksigen murni sebagai pengganti oksigen atau udara yang biasa.
sehingga menyebabkan sebagian besar ruangan di alveoli yang sebelumnya terisi oleh nitrogen, namun saat ini terisi oleh oksigen yang menyebabkan terjadinya peningkatan saturasi oksigen hemoglobin darah arteri. Saturasi oksigen tersebut merupakan suatu ukuran sedikit banyaknya oksigen yang mampu diikat oleh hemoglobin yang nantinya akan dipengaruhi oleh ketinggian dari suatu tempat. Namun, sebetulnya saat dalam kondisi normal, tubuh manusia mampu beradaptasi pada situasi terjadinya perbedaan tekanan tersebut melalui beberapa perubahan seperti mentolerir ketersediaan oksigen yang menurun dalam tubuh yang terjadi pada beberapa sistem organ seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan sistem hematologi. Perubahan yang terjadi pada sistem organ tersebut sering disebut proses aklimatisasi, yang dimana proses adaptasi tersebut dapat muncul dengan segera, namun juga dapat muncul dalam selang waktu beberapa hari atau beberapa minggu. Mungkin sekian saja dari saya, akan lanjutkan dulu teman saya. Terima kasih. Ya, jadi perkenalkan nama saya Yakub Theodorus Angin Senior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai hubungannya terhadap tekanan internal tubuh. Jadi tekanan internal atau tekanan yang ada di dalam tubuh berubah dengan perubahan ketinggian. Hal ini dapat terjadi karena pada dataran tinggi kadar hemoglobin pada darah meningkat. Meningkatnya kadar hemoglobin pada darah disebabkan oleh kurangnya oksigen yang ada di udara, sehingga membuat hemoglobin diproduksi lebih banyak karena menangkap lebih banyak oksigen. Dengan diproduksinya hemoglobin lebih banyak, hal ini akan meningkatkan tekanan yang ada di dalam darah. Keadaan ini dapat diperburuk apabila terjadi dua hal berikut, yaitu pulmonary hypertension dan hypoxic pulmonary vasoconstriction. Namun, jika tekanan pada darah terlalu tinggi dan kontraksi terjadi secara berlebihan, dapat menyebabkan tekanan tinggi pada arteri sehingga dapat menyebabkan kebocoran pada pembuluh darah arteri yang ada di paru-paru. Edema atau penumpukan cairan pada paru-paru, spesifiknya pada alveoli, merupakan salah satu dampak dari bocornya pembuluh darah di paru-paru. Lalu tekanan darah dapat diukur melalui pengukuran tekanan sistolik dan diastolik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nepal, titik tertinggi dari tekanan sistolik dan diastolik pada darah yaitu pada ketinggian 3.620 meter dari permukaan laut, area tertinggi yang diawasi, dan tidak ikut meningkat secara konsisten seiring dengan pertambahan ketinggian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Ayu Regita Megaswari dengan 3 digit NIM akhir 120. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan kadar oksigen dan pembuluh darah. Kadar oksigen dalam darah dan denyut jantung merupakan salah satu besaran variabel tubuh yang penting untuk diukur dan dimonitor untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh. Jika pembacaan kadar oksigen arteri dengan oximeter berada di bawah 90%, maka mengindikasikan bahwa kadar oksigen dalam darah rendah sehingga darah membutuhkan suplemen oksigen. Sementara jika pembacaan presentase kadar saturasi oksigen dikatakan normal pada manusia, jika pembacaan presentase kadar saturasi oksigen dikatakan normal pada manusia jika berkisar antara 95% sampai 100%. Kadar oksigen yang cukup sangat penting bagi tubuh karena tanpa oksigen yang cukup fungsi jaringan tubuh akan terganggu. Volume darah tidak ada hubungannya dengan kadar oksigen di dalam darah. Darah tersusun dari komponen cairan atau plasma darah yang menyusun 55% dari volume darah dan komponen seluler atau sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang menyusun 45% dari volume darah. Volume darah ditentukan oleh jumlah komponen cairan dan komponen seluler ini biasanya lebih ditentukan oleh komponen cairan. Bisa di next. Oksigen di dalam darah diikat dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemoglobin yang merupakan kandungan utama dalam sel darah merah, yang memberikan warna merah pada sel darah merah. Jumlah sel darah merah sendiri tidak menentukan kemampuan hemoglobin dalam mengikat oksigen. Kadar oksigen berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, sehingga manusia kekurangan kadar oksigen, maka dapat mengakibatkan metabolisme tubuh berlangsung tidak sempurna, yang ditandai dengan hipoksia yang merupakan kondisi berbahaya yang dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan organ lainnya dengan cepat. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Edo Baskudi Ari Suryawan dengan 3 digit NIM terakhir 109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, penyebab, dan diagnosis dari HP. High altitude pulmonary edema merupakan suatu kondisi atau penyakit yang mematikan
Penyakit ini ditandai dengan akumulasi atau penimbunan cairan di paru-paru yang berasal dari paparan hipoksia pada dataran tinggi. Penyakit ini umumnya terjadi setelah pendakian melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyebab HP. Pulmonari edema berkembang menjadi HP jika vasokonstriksi paru hipoksia yang berlebihan serta peningkatan tekanan arteri pulmonaris rata-rata sebesar 45-60 mm hidrogirum. Perubahan vasokonstriksi yang tidak merata menyebabkan peningkatan tekanan hidrostaltik kapiler paru dan kebocoran cairan di ruang vaskular ke ruang interstisial dan alveolus. Selain itu, perubahan dalam pembersihan cairan alveolar berkontribusi terhadap pengembangan edema. Baik, next. Selanjutnya adalah diagnosis HP. Diagnosis HP dihasilkan dari interpretasi klinis dari gejala dan tanda seperti batuk, insomnia, sianosis, takikardia, takipnea, sesak napas saat istirahat, kelelahan yang nyata, dan inkoordinasi. Pemeriksaan fisik juga bisa didapatkan dari adanya ronki pada auskultasi dada, HP lidah, seperti gambar yang telah tertera, lalu sputum berdarah, oksimetri nadi sangat rendah, dan tekanan parsial oksigen arteri rendah pada arteri gas darah. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yanur Iza dengan NIM 3 digit terakhir yakni 096. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyakit HAPE. Untuk diagnosis HAPE selanjutnya yakni bisa melalui rangsa dada atau pemindaian CIT dada juga merupakan diagnosis yang meyakinkan pada sebagian besar kasus. Elektrokardiogram juga berfungsi sebagai pelaporan sinus takikardia. Adanya P-wave yang meruncing tinggi, deviasi sumbu kanan QRS, serta T-wave termodifikasi yang menandakan berlebihnya beban ventrikel kanan. Bisa di next. Baik, selanjutnya yakni ada pencegahan dan pengobatan HP. Untuk pencegahan sendiri, cara terbaik untuk mencegah HP adalah melakukan pendakian secara bertahap yang bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup untuk aklimatisasi. Selanjutnya, untuk pencegahan sendiri yakni bisa inhalasi beta adrenergic agonis mungkin juga berguna untuk pencegahan HP. Untuk pengobatan sendiri yakni ketika anak-anak menunjukkan HP ketika pergi bersama orang tua, ajak mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk hiburan. Atau mungkin juga bisa kalau misalnya di daerah suatu pendakian tersebut terdapat tenda oksigen, bisa dibawa ke situ ataupun tempat-tempat lainnya yang lebih nyaman dan sekiranya banyak oksigen di situ. Lalu sebenarnya juga solusi terbaik adalah memberikan oksigen melalui kanula hidung, yakni dengan besar 2-3 liter per menit. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Anissa Mutiara Nada dengan 3 digit NIM akhir 122, izin melanjutkan. Dari pemaparan teman-teman dapat disimpulkan bahwa dataran tinggi berpengaruh terhadap kondisi tubuh manusia, terutama pada aspek fisiologis. Perbedaan tekanan udara dapat menyebabkan terganggunya kondisi normal tubuh, terutama pada saturasi oksigen, yang dapat menyebabkan high altitude pulmonary edema, yang berarti adanya penumpukan cairan pada jaringan paru. HAPE dapat menyebabkan efek parah pada penderita, namun hal tersebut dapat dicegah dan diobati dengan cara dan obat tertentu agar tidak terjadi hal yang memperburuk kondisi penderita. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan waktu yang cukup untuk mendaki pada kondisi yang tinggi, sedangkan upaya pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan oksigen melalui kanula hidung sebesar 2-3 liter per menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nima Delia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran yang merupakan bagian terakhir dari student project kami. Pembelajaran mengenai fisiologi atau cara kerja organ-organ di tubuh kita merupakan dasar biologi klinis yang wajib dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Maka dari itu diperlukan pemahaman yang tepat dan keinginan untuk mempelajari fisiologi serta faktor-faktor luar yang berkaitan dengan fisiologi atau kondisi abnormal dari fisiologi, yaitu patofisiologi. Sebagaimana halnya yang diangkat dalam student project SGD A5 ini, yaitu hubungan antara high altitude atau dataran tinggi terhadap kualitas kesehatan paru-paru pada manusia yang dikaitkan dengan patofisiologi HAPE atau high altitude pulmonary edema. Penulis berharap agar student project ini bisa menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa kedokteran, khususnya pada bidang fisiologi. Selanjutnya, berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan student project ini. Bisa di next. Baik, demikian penjelasan student project SGD A5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.